Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala dengan bermelimpahnya rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita sampai hari ini masih diberi nafas kehidupan. Sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dengan ajaran yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kuliah subuh kita pada pagi hari ini adalah bahwa doa dalam kehidupan manusia. Doa Bapak Ibu adalah melekat dengan begitu erat di dalam kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur, dan mulai baca doa. Duduk, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terus sampai ke kamar mandi, doa lagi. Keluar rumah, doa lagi. Tutup pintu, doa lagi. Sampai kita menjelang istirahat kembali. Tidur kembali. Berdoa kembali. Di tengah aktivitas kita yang sibuk di dunia ini, yang melelahkan kita, kalau hari panas, ngoceh lah itu, ya panasnya. Kalau hujan, ngoceh juga. Berdoa Bapak Ibu. Ini ngoceh lah. Dinginian, ujian manjang. Ini cak mana nak kendak gitu, ya tak? Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput itu dari doa. Kalau doanya, hujannya lebat, deras, berdoa. Panas juga gitu. Berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, doa selalu hadir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.
Kalau kita lihat dari segi pengertian doa ini, doa berasal dari kata dalam bahasa Arab itu da'a yada'u da'watan. Artinya apa? Menyeru, memanggil, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu Bapak Ibu adalah permohonan yang berisikan permintaan yang dilangitkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidaknya ada dua hal yang sangat penting bahwa doa itu melekat erat di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, doa itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berdoa. Kita ini mungkin barangkali giliran ingat baru berdoa. Giliran susah baru berdoa. Kalau giliran tidak susah, tidak berdoa kepada Allah. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada doa-doa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ayat yang saya bacakan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan permintaan kamu. Berdoa. Jangan tidak berdoa Bapak Ibu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna jahannama khalidi. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya untuk tidak mau beribadah kepada Allah, menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Al-Ghafir ayat 60. Jadi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu amat hina dina. Mungkin barangkali ada orang yang tidak mau berdoa. Itu apa berdoa? Berdoa tidak berdoa sama saja katanya. Malah saya tidak berdoa, harta saya tambah banyak, pangkat saya tambah tinggi, tambah sukses. Tidak perlu berdoa. Menyombongkan diri. Dan ada juga orang yang beranggapan bahwa di dalam sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam itulah doa. Banyak doa di dalamnya. Jadi habis selesai salam tidak perlu lagi berdoa. Kaburlah itu. Cukuplah itu katanya. Cukup. Padahal Allah menyindir orang-orang yang tidak mau berdoa, itu tempatnya adalah di neraka jahanam. Disombong kali kamu kata Tuhan. Padahal itu rezeki Allah. Segala apa yang kita punya itu adalah rezeki yang datang dari Allah, milik Allah. Bukan hasil dari keringat kita, kerja keras kita, tetapi itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kok manusia yang bukan nabi
Tidak mau berdoa, enggan berdoa kepada Allah. Ada juga orang yang berputus asa dengan doanya. Aduhku, sudah berdoa, belum juga dikabulkan. Ya, belum makbul doanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa itu merupakan senjatanya bagi orang yang beriman. Tiangnya agama, cahayanya langit dan bumi. Kenapa doa itu tidak bisa lagi kuat, tidak bisa lagi menjadi senjata? Mungkin ada penyebabnya. Nah, ada penyebabnya Bapak Ibu. Bisa saja yang mungkin kita konsumsi itu dari yang tidak baik, haram. Yang kita makan haram. Yang kita minum itu dari hasil yang haram, yang kita pakai dari hasil yang haram, pekerjaan kita mungkin pekerjaan yang haram. Sehingga kekuatan doa menjadi lumpuh. Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah tidak dapat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186 Allah juga mengatakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawab anni fa inni qarib. Katakan bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, akan kukabulkan doanya. Iza da'an. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah, kata Allah, yang pertama, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu, kata Allah, melaksanakan segala perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka senantiasa berada di dalam kebenaran. Jadi ada dua syaratnya, Pak. Yang pertama, melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, imannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadangkala kita ini berdoa kepada Allah, tapi tidak serius. Setengah hati berdoa. Antara yo dengan tidak. Padahal agama kita mengajarkan teruslah berdoa. Dalam kondisi apapun, dimanapun, kita disuruh berdoa. Ada 3 hal yang menjadi kondisi Bapak Ibu kalau doa ini disandingkan dengan musibah. Kalau doa itu disandingkan dengan musibah, ada akan 3 hal. Yang pertama, kalau doanya kuat, musibah itu akan bisa dicegah. Doa. Mungkin di luar dugaan manusia, makhluknya. Dengan banyaknya berdoa, seringnya berdoa, banyaknya orang yang berdoa, segala bala, petaka, mara bahaya akan terhindar. Berdoa. Contohnya seperti hari hujan lebat, hujan deras itu, Pak. Allahumma sayyiban nafi'an, itu kan berdoanya kan cuma ringkas. Jauhkan, lindungi kami ya Allah dari hujan yang membawa bala, petaka, kejahatan, kemaslahatan, keburukan. Sering-seringlah berdoa. Malah dianjurkan kita di hari hujan yang deras itu banyak-banyak berdoa. Berdoa. Tapi kita waktu hujan begitu deras, yang kita pikirkan cak mano ini. Apa yang akan terjadi? Hanyut ini. Ini bisa menelan bencana ini. Macam-macam. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tugas manusia hanyalah mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, apabila doanya lemah, mengalahkan itu yang namanya bencana, betul-betul bencana itu datang kepada kita. Orang kepingin contohnya sehat, Bapak. Kepingin sehat, berdoa juga. Kita datang kepada orang yang kita bezu, yang sakit, didoakan juga. Kita yang sakit supaya sembuh doanya. Dan kita membezu orang yang sakit supaya dia sembuh. Agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak permasalahan-permasalahan manusia, Allah pasti akan memberikan solusinya kalau kita mau berdoa. Ya Allah, kita ini kan hamba yang lemah. Yang ketiga, Bapak Ibu, apabila doa disandingkan dengan musibah, dia akan terjadi peperangan, akan saling mengalahkan. Kalau doanya lemah, itulah musibah ini. Ujian bertubi-tubi datang kepada kita. Tentunya tadi ayat Allah mengatakan, hendaklah engkau melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, adem-adem baik? Malah rezeki tambah banyak, tambah sukses. Ingat Bapak, itu adalah istidrat yang Allah berikan kepada mereka. Bisa saja bertambah kesombongannya. Ya. Allah sudah katakan tadi, orang tidak mau berdoa, enggan berdoa, tidak usah berdoa, saya dakhuluna jahannama dakhirin. Masuk ke dalam neraka jahanam nanti. Ingat itu. Jadi orang yang tidak mau berdoa tadi, uji Bapak, antam-antam baik. Sehat baik dia. Tidak pernah datang penyakit pada dia. Ingat, bisa saja yang pertama, bertambah kesombongannya. Yang kedua, bisa saja bertambah dosanya dengan kesombongannya tadi. Lajulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak orang-orang yang seperti itu. Cak manapun dia lolos dari hal-hal yang kita anggap mara bahaya. Sehat-sehat baik dia. Walaupun dia melakukan hal-hal yang dilanggar oleh agama. Sehat baik dia. Kenapa kita ni lanjago makan, masih juga datang penyakit. Ingat itu. Orang yang kadang-kadang kala diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa diri. Lalai. Itulah yang akan menimbulkan kesombongan pada dirinya. Aku ndak gini, ndak begitu baik. Cak inilah tambah hebat aku ini. Tambah kebal aku ini dari segala hal. Yang kedua, bisa saja menambah dosanya. Ya mudah-mudahan yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan dengan dipanjangkan umur kita, akan bisa kita dapat mengevaluasi diri kita, memperbaiki ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa doa itu merupakan sebagai pernyataan penghambaan diri kita kepada Allah selaku manusia. Bahwa kita ini menandakan adalah makhluk yang lemah, yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menandakan kita fakir dalam kondisi apapun, dimanapun, apapun keadaan kita, masih butuh pertolongan Allah. Masih butuh. Masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang barat saja, walaupun dia kadang-kadang bukan muslim agamanya, oh my God, itulah sebenarnya Pak. Oh my God, oh Tuhan. Tak Tuhan yang mana? Kata Allah wa'alam bisawab. Dalam keluhan-keluhannya, dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, dia masih mengatakan, oh Tuhan. Ya. Tak Tuhan yang mana? Tak Tuhan. Kata Allah wa'alam bisawab. Kita butuh Tuhan. Ya, butuh pertolongan Tuhan.
Ingat Bapak Ibu bahwa doa itu merupakan juga salah satu bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah. Semakin sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Ud'ullah, berdoalah kamu kepada Allah wa antum yuqinuna bil ijabah. Dan yakinlah kamu akan doa-doa kamu. Yakin. Kadang-kadang kita ini tidak yakin. Tidak serius. Tidak ikhlas berdoa kepada Allah. Tak ya kabun tidak. Ya. Kalau kita tidak yakin, ini akibatnya Bapak. Wa'lamu annallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah la yastajibu la doa. Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba min qalbi ghafilillah. Orang yang hatinya lalai, orang yang tidak serius dalam memohonkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengabulkan. Insyaallah Bapak Ibu dengan memenuhi kita segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, yakin akan doa-doa kita, pertolongan kita, apapun yang terbesit di dalam hati kita, Allah Maha tahu keluhan kita. Tidak perlu diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak besitkanlah dalam hati kita yang baik-baik. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan Allah itu Maha baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Makanya berdoalah kepada Allah yang baik-baik. Beramallah yang baik-baik. Agar kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa kepada Allah. Tidak ada alasan. Sesibuk apapun kita, apakah kita dalam keadaan menerima limpahan rahmat nikmat dari Allah, atau mungkin barangkali sedang menerima cobaan ujian datang dari Allah, tetap kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran mendapat limpahan rahmat, kitalah sama pula sikap karakter kita dengan Qarun. Ya. Tak mau bersyukur kepada Allah, dia menyatakan dirinya bahwa harta yang saya dapat ini adalah hasil keringat saya, kemampuan saya, tanpa membawa Allah. Ini kesombongan. Apa akibatnya? Orang yang menyombongkan diri seperti Qarun saja ditelan oleh bumi beserta hartanya. Itu contoh, jadikan pelajaran bagi kita. Jadi orang-orang yang sombong di muka bumi ini tidak mau berdoa kepada Allah. Tunggu baik. Di akhirat nanti, saya dahuluna jahannama dakhirin. Tempatnya di neraka jahannam. Kalau tidak butuh Allah. Padahal sebenarnya dia butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak, bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan Allah memiliki dengan berbagai macam cara untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Kalau mau berdoa. Doa mau minta ampun, Allah pasti akan mengampuni. Minta rezeki dilapangkan, diluaskan, dibanyakkan rezekinya. Bahkan Nabi juga mengajarkan, mencontohkan. Mintalah rezeki yang halal dari Allah, bukan dari rezeki yang haram. Tak bukan kita ini minta rezeki yang banyak, ya, tetapi tidak tahu asal usulnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kajian singkat ini, bahwa doa itu tidak bisa lepas
dari kehidupan kita. Membuktikan yang pertama bahwa Allah menyuruh kita ini secara langsung berdoa kepada Allah. Tidak perlu, tidak datang ke tempat Pak Kiai, minta doa. Doa dewe. Doa dewe. Tidak baca bahasa langitnya, bahasa buminya. Ya bahasa dusun. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa permohonan kita. Aku tidak baca berdoa pakai bahasa Arab itu. Tidak mesti kok. Ya. Apalagi berdoanya di luar sholat. Kalau dalam sholat, ya harus berdoa dalam bahasa Arab. Nah, siapkanlah doa dalam bahasa Arab. Kalau tidak, di dalam hati kita berdoa sebelum menyelesaikan sujud terakhir kita. Yang susahnya tadi, habis salam ke kanan, salam ke kiri, kaburlah itu. Tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Dia tidak butuh dengan Allah. Cukuplah di dalam sholat tadi, itulah doa kepada Allah. Oh tidak, sholat ya sholat. Doa ya doa tersendiri, berzikir kepada Allah. Dan kemudian baru kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Bapak Ibu bahwa orang-orang yang beriman, doa itu adalah senjata. Dan senjata itu tidak akan bisa dipakai, akan bisa dikalahkan, dilumpuhkan kalau kita ini mungkin barangkali yang kita konsumsi adalah dari yang haram, yang kita pakai dari yang haram, yang kita semua yang kita adakan ini dari yang haram. Doa akan menjadi lumpuh, bukan merupakan senjata. Ya, mudah-mudahan kita berusahalah untuk mencermati kehidupan kita ke depan, bahwa doa itu amat penting dalam kehidupan kita. Butuh kita kepada Allah, butuh pertolongan kepada Allah, bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang fakir. Semuanya itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kamu saja, kata Allah, enggak mau berdoa kepadaku. Padahal tidak perlu pakai protokol-protokoler untuk berdoa itu. Langsung sajalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak, mari kita senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan doa-doa kita, dan juga yakin bahwa Allah memiliki berbagai macam cara untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Kalau hambanya mau berdoa kepada Allah. Terakhir, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti takabur, menyombongkan diri kepada Allah di hadapan Allah, seolah-olah dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.